Halo, saat ini belakangan ini lagi rame bicara soal herd immunity. Nah, guys, ini lagi rame soalnya masyarakat sepertinya sudah mulai bosan untuk tinggal di dalam rumah dan memilih sepertinya ya ada pemikiran untuk memilih ayo biarkan aja hidup dengan normal sebebas-bebasnya dan biarkan untuk herd immunity berkembang di tengah masyarakat. Nah, apa itu herd immunity? Herd immunity adalah sebuah epidemiologi bahwa akan muncul kekebalan tertentu di dalam diri masyarakat setelah beberapa persen masyarakat itu tertular satu wabah penyakit yang sama dan jelas akan muncul korban. Tetapi WHO dengan tegas menolak ide herd immunity ini. Kenapa? Karena faktanya yang menjadi korban itu jauh lebih banyak, kematian yang terjadi itu jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang membentuk imunitas terhadap virus COVID-19 itu sendiri. Jadi dari sekian banyak puluhan ribu orang yang meninggal dan sekian banyak, lebih banyak lagi yang tertular, hanya 5% saja yang membentuk antibodi terhadap virus corona di dalam dirinya. Jadi menurut WHO, herd immunity ini tidak bisa diterapkan di dalam masyarakat karena korbannya terlalu banyak. Nah, bicara soal herd immunity ini, kita akan juga bicara soal mengapa perlu ada tindakan penyelamatan. Kalau pemerintah, kalau WHO menganggap perlu sekali untuk memutus siklus daripada wabah ini demi menyelamatkan masyarakat dunia, demi menyelamatkan masyarakat dalam satu bangsa, ya kalau bicara soal pemerintah, maka Tuhan sejak dahulu dari awal jauh lebih dahulu melihat hal ini. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak menerapkan sistem herd immunity kepada manusia dengan membiarkan manusia jatuh sejatuh-jatuhnya ke dalam dosa. Mengapa? Karena upah dosa adalah maut. Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya sebenarnya tidak ada satu manusia pun terkait soal dosa ini ya. Kita kan tadi bicara herd immunity hanya sebagai ilustrasi. Terkait dengan dosa, tidak ada satu manusia pun yang mampu mengembangkan kekebalan terhadap dosa di dalam dirinya. Itu sebabnya manusia membutuhkan juru selamat. Itu sebabnya manusia membutuhkan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Dan herd immunity ini juga tidak berlaku di dalam dosa seks. Tidak ada satu manusia pun, apapun jabatannya, apapun gendernya, apapun kedudukannya, apapun sosial ekonominya, yang memiliki kekebalan terhadap dosa seksual. Itu sebabnya kita membutuhkan Kristus untuk bisa memperbaharui hidup kita, untuk bisa menyelamatkan kita dari dosa yang terus-menerus mengancam kehidupan kita. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk bisa senantiasa menyucikan, memperbaharui, menguduskan kehidupan kita, pikiran kita, segala perbuatan kita setiap hari. Kita membutuhkan Kristus, kita membutuhkan Roh Kudus, kita membutuhkan anugerah Allah Bapa. Why? Karena kita tidak kebal terhadap dosa. Jadi apa yang kita bicarakan di dalam True Love Faith ini, kalau kita terus-menerus bicara soal hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Kristus, ini adalah alasannya. Karena kita tidak mampu menolong diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Tuhan memberkati. Kita akan bicara lebih lanjut lagi di dalam postingan berikutnya. Dan bagi yang belum melihat postingan sebelumnya, silakan cek IG ini dan jangan lupa untuk follow. Dan bagi yang nonton YouTube, silakan subscribe. Tuhan memberkati.
Jadi kalau menurut penelitian WHO ada sekitar 5% dari mereka yang terpapar dan terjangkit virus corona itu yang membentuk imunitas dalam diri mereka berbeda dengan kasusnya konteksnya soal dosa. Tidak ada seorang pun yang terpapar sesering mungkin dengan dosa dan tenggelam di dalam dosa yang kemudian membentuk imunitas terhadap dosa. Tidak ada. Oleh sebab itu maka tindakan penyelamatan itu perlu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan terhadap perempuan Samaria yang berada di pinggir sumur, mengambil air sendirian karena ia ditolak oleh masyarakat. Wanita ini adalah seorang yang berganyang dengan dosa. Dia terpapar dengan dosa dan dia hidup di dalamnya. Dia sudah punya 5 suami dan suami yang ada padanya sekarang itu adalah selingkuhan. Dan wanita ini dengan dosa-dosanya itu tidak membuat dia menyadari. Kenapa? Karena dosa membuat kondisi kerohanian seseorang itu menjadi mati. Dia perlu dibangkitkan, dia perlu dibukakan matanya. Dia perlu diberikan kehidupan yang baru. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang berbicara kepada dia tentang firman Tuhan, tentang kebenaran. Sampai kemudian matanya celik dan dia mengakui, aku telah bertemu dengan juru selamat Mesias itu. Dan wanita ini menjadi seorang misionaris pertama di kota Samaria. Hal yang sama juga terjadi di dalam perjanjian lama, yaitu dengan Raja Daud. Raja Daud jatuh di dalam dosa seks dengan Bathsheba. Itu tidak membuat dia menjadi sadar, tidak membuat dia menjadi bertobat. Bukan itu, bukan dosa itu yang membuat dia menjadi bertobat. Bahkan dosa dia membawanya kepada dosa-dosa lainnya. Dia membunuh, dia merancangkan sebuah plot pembunuhan yang kejam, dia menipu mata rakyatnya sampai Tuhan harus mengutus Nabi Nathan menegur dia, membukakan matanya. Dia baru sepertinya terbangun dari mati suri rohaninya. Tindakan penyelamatan itu diperlukan untuk kita yang jatuh di dalam dosa. Kita butuh Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita masuk ke dalam tindakan yang penyelamatan ini? Yang pertama, kita harus mengakui lebih dahulu bahwa kita ini lemah. Kemudian kita menerima uluran tangan Kristus yang mau menyelamatkan kita. Dan kita mau hidup dekat dengan Dia. Kita baca firman Tuhan kita setiap hari. Kita renungkan firman Tuhan dari khotbah, dari penggalian Alkitab yang diberikan oleh hamba Tuhan. Kita belajar baik-baik agar kita peka terhadap suara Tuhan. Bicara tentang firman Tuhan, kenapa harus sering-sering membaca ataupun mendengarkan firman Tuhan? Ini terkait soal kepekaan pendengaran kita, kepekaan hati kita akan mana yang benar, mana yang salah. Saya pernah mengadakan sebuah permainan beberapa kali di antara anak remaja. Permainannya begini. Ini saya ambil dari buku Derap Remaja punyanya GKI, permainan ini. Jadi saya coba terapkan di dalam remaja. Jadi permainannya adalah dari antara satu kelas itu saya mengambil satu di antara mereka untuk menjadi pusatnya ya, pusat percobaan itu. Lalu kemudian saya suruh keluar dari ruang kelas, saya tutup pintunya, kemudian ada teman yang bawa dia jauh-jauh sejauh mungkin supaya tidak mendengar pembicaraan saya dengan kelas itu. Lalu kelas itu saya bagi dua kelompok. Dua kelompok itu tidak sama ukuran jumlahnya. Dua kelompok itu berdasarkan saya tanya kepada mereka, siapa di antara kelas itu yang merupakan sahabat-sahabat teman ya, CS atau gengnya teman yang diajak keluar itu tadi. Kemudian beberapa orang, sekitar 5-6 orang angkat tangan, lalu saya tempatkan mereka duduk bersama. Kemudian yang lain saya tempatkan duduk di tempat yang lain. Jadi mereka duduk bersama. Lalu saya sampaikan permainannya adalah nanti akan ditutup matanya si teman yang di luar tadi. Dia akan pegang spidol pakai OHV. Kemudian dia akan ditempatkan di satu titik seperti ada jalan di situ, kemudian
teman-temannya akan mengarahkan dia harus kemana, ke kanan, ke kiri, maju atau mundur. Nah, khusus kepada teman-temannya yang dekat sama dia, saya kasih tugas kamu mengarahkan dia ke arah yang berlawanan dari arah goal atau tujuan yang sebenarnya. Itu tugasnya. Ini permainan, ya, hanya permainan. Yang lain mengarahkan kepada yang benar. Kita akan lihat suara siapa yang teman ini akan dengarkan dan ikutin. Lalu kemudian temannya dibawa masuk, ditutup matanya, kemudian mapnya tadi dibuka dan diberikan spidol. Temannya mulai berteriak-teriak, menyebutkan dia harus kemana, maju, mundur, kanan, kiri, berdasarkan tugas masing-masing. Dan alhasil dia tidak menuju ke goalnya. Kenapa? Karena yang dia dengarkan adalah suara sahabat-sahabatnya, teman-teman dekatnya yang dia sering bergaul, teman-teman dekatnya yang dengan mereka dia sering sekali untuk mendapatkan nasihat ataupun bermain bersama, ya, dengan siapa dia dekat, itu yang dia dengarkan. Nah, ini yang terjadi dengan kehidupan di dalam dosa. Semakin kita sering terpapar dengan dosa, semakin kita sering bergaul dengan dosa, semakin kita kehilangan kepekaan akan suara Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita harus lebih banyak bergaul dengan Tuhan, lebih banyak bergaul dengan firman Tuhan, dan tidak membiarkan diri kita terpapar sering-sering dengan dosa dan berusaha sejauh-jauhnya menjauhi godaan, termasuk di dalamnya godaan seksual. Dan ini yang kita sebut dengan hidup di dalam pengudusan. Karena pengudusan itu adalah sebuah disiplin. Pengudusan itu membutuhkan latihan. Dan latihannya adalah kita latihan mendengarkan suara Tuhan. Latihannya adalah kita latihan untuk terus-menerus sesering mungkin mentaati firman Tuhan. Jatuh, taat lagi, jatuh, taat lagi. Berusaha sebisa mungkin mengalami kemenangan demi kemenangan terhadap godaan dan lebih taat kepada firman Tuhan. Di sana letak kekuatan kita. Di sana kita dilatih oleh Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Untuk apa? Untuk kita benar-benar menjalani hidup kudus. Karena hidup kudus itu bukan cuma hanya dalam slogan atau kata-kata. Hidup kudus itu perlu dilatih.